Materi yang kedua adalah terkait dengan bagaimana peran dokter umum dalam deteksi dini kasus obstetri dengan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi yang akan disampaikan oleh Dr. Adi Pribadi, spesialis ginekologi konsultan fetal maternal. Sedikit menyampaikan CV beliau, beliau adalah staf pengajar di bagian fetal maternal Universitas Pajajaran Bandung. Ini berpraktek di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, dan juga saat ini beliau masuk dalam timnya Dr. Agus di Pokja Ultrasonografi PP Pogi. Waktu dan tempat 20 menit, kami persilahkan Dr. Adi Pribadi. Monggo, Dok. Terima kasih Dr. Ulul Albab sebagai moderator. Moga-moga kita semua sehat ya, Dok. Amin, amin, amin. Yang terhormat juga kakak saya, senior saya Dr. Agus. Gimana, Dok? Sehat, Dok? Mudah-mudahan kita sehat juga semua. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih. Dan Dr. Lumongga, Dr. Siva, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sedikit memberikan pencerahan lah untuk sejawat dokter umum yang sebetulnya sudah mulai kita berikan semacam kursus ya, terutama dari Kemkes, dan ini untuk kompetensi begitu ya. Jadi tidak hanya kursus biasa saja, tapi kompetensi untuk melakukan. Dan saya kira mungkin di Indonesia sekarang saya nggak tahu persis ya jumlah dokter umum, tapi saya kira di atas 100.000 apa bagaimana ya. Nah ini yang kita sampaikan melalui Kemkes ini kan tadi sudah disampaikan Dr. Agus sudah sekitar 1000-an, tapi alhamdulillah lah kita sudah mulai bergerak ke kawan-kawan di dokter umum. Nah, kesempatan pada saat ini mungkin saya akan sedikit memberikan sharing mengenai bagaimana kita bisa memperlakukan atau mendiagnosis atau mengetahui bahwa ini risiko tinggi. Ini terutama untuk kawan-kawan yang sudah pegang USG mungkin atau yang sudah diberikan pelatihan pada sesi kemarin sebelumnya ya, tetapi tidak apa bagi yang belum. Mudah-mudahan memberikan daya tarik tersendiri. Baik, yang akan kita sampaikan di sini terutama risiko obstetri ya. Risiko obstetri selalu kita berpikir trimester. Ada trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1, semua yang berhubungan dengan perdarahan trimester 1 itu merupakan suatu risiko tinggi untuk suatu kehamilan ya. Bisa terjadi abortus, kehamilan ektopik, mola, dan di sini yang khusus pada trimester 1 pun kita sudah bisa mendiagnosis kelainan kongenital dengan USG begitu. Jadi kalau yang sebelumnya sejawat dokter umum tidak pegang USG, tetapi saya rasa terutama di Jawa itu, seingat saya Jawa Barat juga di puskesmasnya sudah banyak menggunakan USG. Jadi alangkah sayangnya kalau tidak dipergunakan. Nah kemudian trimester 2 dan 3 tentu masalah utama di obstetri itu adalah 2, yaitu PJT dan preeklamsia di samping yang lain ya. Ini yang 2 ini yang mayor terutama, dan tentu akan kita dapatkan dalam kasus sehari-hari gitu ya. Di rumah sakit kami di Hasan Sadikin hampir tidak pernah 1 bulan kosong 2 kasus ini gitu ya. Pasti selalu ada, dan saya kira, saya percaya dimanapun demikian. Nah sekarang tentu 2, 3 juga banyak yang baru muncul lah gejalanya, atau sebelumnya tidak terlihat jelas gitu ya, kelainan kongenital. Jadi kelainan kongenital ini dari trimester 1, 2, 3 kapan saja juga bisa muncul. Dan ini sangat penting karena kadang-kadang ini komplain pasiennya sangat, soundingnya sangat keras ya. Yang sering dikatakan itu adalah kok kemarin-kemarin tidak terlihat. Begitu lahir, kemudian ada cacat, dan itu komplain terhadap dokternya. Ini juga menjadi perhatian tersendiri khusus dengan kelainan kongenital. Nah, jadi pada trimester 1 sebetulnya kapan dikatakan normal kalau kantung hamilnya terlihat ya, intrauterin. Ya, GS, gestational sac atau kantung hamil. Kemudian setelah kantung hamil terlihat, harus terlihat tutup janin. Tutup janin ini kita bisa melihat pada gambar di bawah ya, sudah terlihat tutup janinnya. Kemudian pulsasi jantung terlihat. Begitu tutup janin terlihat, pulsasi jantung harus menyertai gitu ya. Kalau tidak, ada 2 cara. Mungkin dengan menggunakan transvaginal atau ditunggu begitu. Nah, kemudian tentu di sini umur pada trimester 1 menjadi kunci. Karena sebagai kunci untuk menentukan usia kehamilan. Terutama kalau HPHT-nya lupa misalnya.
ya. Nah, ini misalnya diukur, kemudian ditentukan berapa umurnya, dicatat, dan itu menjadi modal untuk pemeriksaan-pemeriksaan ke depan begitu. Katakan misalnya kalau ke depan ternyata tidak sesuai, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Mungkin ada pertumbuhan terhambat atau bayinya lebih besar. Nah, sekarang kalau kantung hamilnya tidak terlihat intrauterin, kita harus berpikir satu, mungkin kehamilan ektopik begitu ya. Yang kedua, mungkin konfirmasi test pack lagi, apakah betul hamil atau tidak. Dan yang ketiga, itu ulang USG ditunggu dulu 1 sampai 2 minggu ke depan, terutama bila tidak ada perdarahan. Ya, kalau ada perdarahan mungkin itu sudah risiko tinggi. Bila bukan juga. Nah, kemudian kutub janin tidak terlihat, sama ulang juga gitu ya 1-2 minggu. Nah, kalau misalnya kantung hamilnya terlihat 1-2 minggu ke depan tidak ada kantung tidak ada kutub janinnya, tidak terlihat, itu juga kasus rujukan. Sehingga dari awal sudah kita tentukan bahwa ini kemungkinan tidak berkembang, ya. Nah, sekarang kalau sudah kantung janin terlihat, pulsasi jantung juga harus terlihat, ya. Itu tidak bisa ditawar, kalau tidak terlihat mungkin suatu kematian janin di awal. Nah, kalau misalnya kategorinya terlihat semua, kemudian dianggap normal, kita berpindah ke trimester 2 sebetulnya ya. Jadi trimester 1 sudah ditentukan normal, kemudian umur kehamilannya pun sudah kita tentukan untuk berikutnya. Sebentar. Nah, ini bila lupa HPHT bagaimana ya, tidak tahu taksiran kehamilan, anjurkan pada pemeriksaan trimester 1. Jadi bila sejawat sekalian sudah memegang USG, terutama di puskesmas, anjurkan semua kehamilan yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Dr. Agus ya. Kunjungan pertama harus menggunakan USG, kemudian di 3 bulan pertama. Dan untuk menentukan usia kehamilan itu yang penting ya, sebagai modal kita menentukan usia berikutnya. Sering kita datang, misalnya seorang ibu trimester 2 datang tiba-tiba tidak jelas HPHT-nya, umurnya juga tidak jelas, dan penentuan usia kehamilannya tidak begitu baik. Karena pada trimester 2 dan 3 bisa saja sudah terjadi PJT atau suatu makrosomia katakannya, jadi berbeda dengan usia kehamilan pada trimester 1. Nah, kemudian pergunakan Crown Ramleng, CRL ini sebagai acuan. CRL ini lebih mudah karena hanya menarik dari puncak kepala sampai bokong saja gitu ya, dengan satu tarikan dan kesalahannya sedikit minimal. Sehingga bila kita tentukan di bawah 3 bulan pertama, itu kesalahannya dalam hari ya, tidak dalam minggu, misalnya seperti berarti trimester 2 dan 3. Nah, sekarang kalau datangnya sudah trimester 2, apa yang kita lakukan? Kadang-kadang mens terakhirnya lupa dan sebagainya. Ini menurut American College 2019, dirata-ratakan saja biometri, tadi sudah disampaikan, ada BPD, HC, AC, dan FL ya. BPD itu diameter kepala, HC itu lingkar kepala, AC itu lingkar perut, dan panjang femur, panjang kaki. Ini dirata-ratakan menurut American College. Tapi ada yang berpendapat bahwa FL lebih baik, boleh, karena itu juga dasarnya ada, ya. Ada yang menggunakan AC saja juga boleh, nggak ada masalah. Saya kira yang saya gunakan dengan American College 2019, ya. Kemudian umur berikutnya diulang 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu memang umurnya sesuai, kemungkinan umurnya sesuai juga. Ini terutama pada trimester 2 dan 3 ya. Semakin tinggi trimesternya, semakin tidak akurat. Begitu prinsipnya. Jadi kedatangan yang pertama pada kehamilan, terutama pada kunjungan pertama dilakukan USG, tentukan usia kehamilan. Ya. Dan bila masih belum meyakinkan, tentu di sini sebaiknya dirujuk. Karena USG ini sangat bervariasi, bisa saja tadi bisa pertumbuhan terhambat, bisa lebih besar makrosomia, kemudian usia juga kadang-kadang dalam tanda kutip selalu berpindah-pindah ya, berbeda begitu. Sehingga ada seorang pasien kadang-kadang bertanya, apakah ini betul USG umurnya? Jadi jawabannya bukan berdasarkan umur USG, tapi tentukan umur dari trimester 1 begitu ya. Nah, ini tadi sudah disinggung oleh Dr. Agus, yang pertama AC, HC, BPD, dan FL, sudah tahu saja saya kira. Nah, yang kedua, kalau misalnya HPHT-nya tidak sesuai ya dengan berat badan, mungkin HPHT-nya keliru. Sehingga yang harus diingat lagi kembali ke HPHT. Kemudian kalau sudah tercatat di instalasi sejawat sekalian, di puskesmas misalnya, atau ada buku KIA-nya, ditulis di situ tanggal berapa taksirannya, kemudian berapa umurnya, dan bahkan taksiran persalinannya berapa. Jadi kita buka lagi itu. Ya.
disesuaikan lagi, katakan datang lagi di 24 minggu, sesuaikan lagi dengan usia pada trimester 1. Sesuai atau tidak? Kalau tidak, mungkin pertumbuhan terhambat atau bayi besar dan sebagainya. Nah, kemudian sama, kontrol lagi juga 2 minggu. Itu disarankan, dilihat lagi pertumbuhannya. Kalau sesuai, ya mungkin sesuai. Tetapi kalau PJT, hati-hati, kalau sudah ada disparitas, bisa lebih kecil atau lebih besar, itu juga suatu kasus rujukan. Ya, kirim pada spesialis obstetrik ginekologi yang terdekat. Nah, kemudian kalau pertumbuhan terhambat atau bayi besar, ya, ini juga penting, kembali ke HPHT dan kembali lagi ke usia kehamilan trimester 1. Ini jadi acuannya demikian. Mengarah PJT, perhatikan yang lain. Mungkin cairannya sedikit, oligohydramnion namanya. Grading plasenta mungkin sudah ada pengapuran, kemudian juga kalsifikasinya juga relatif banyak dan sebagainya. Dan tentu di sini kesejahteraan bayi yang harus dinilai yaitu dengan gerakan janin. Ini yang harus ditanyakan ke ibunya. Kalau berkurang, mungkin merupakan suatu pertumbuhan janin terhambat, apalagi dengan konfirmasi NST misalnya, menunjukkan kurang baik. Dan tentu di sini perlu pemeriksaan Doppler. Nah, yang bisa melakukan pemeriksaan Doppler itu spesialis. Jadi ini pun harus dilakukan oleh seorang spesialis tentu, bukan kompetensi seorang dokter umum. Nah, kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian tinggi fundus dan HPHT. Ini tentu kita harus berpikir HPHT keliru bisa, kemudian ada gemeli, mola, bayi besar, atau polihydramnion. Polihydramnion seperti di kanan, kita bisa melihat. Ya. Kalau misalnya ini 11 cm kedalamannya. Kalau kedalaman di atas 8 cm sudah dikatakan polihydramnion. Sebaliknya kalau di bawah 2 cm pada salah satu kedalaman saja atau single deepest pocket SDP misalnya ya kita istilahkan demikian, satu saja yang paling dalamnya berapa, kalau sudah dikurang dari 2 cm itu sudah oligohydramnion. Tetapi kalau ini di atas 8 cm itu suatu polihydramnion ya. Nah, kemudian tinggi fundus lebih kecil dari HPHT. Ingat di setiap alat Anda menggunakan apa saja alatnya pasti ada chart pertumbuhannya. Pergunakan itu gitu. Kalau kira-kira dalam pengukuran kita ternyata di bawah 10 persentil itu sudah pertumbuhan terhambat. Nah, ini mungkin juga sudah harus dirujuk ke dokter spesialis ya. Apalagi tadi dengan oligohydramnion atau ada ketuban pecah dini, ini juga memicu kasus-kasus berisiko tinggi sehingga harus dirujuk ke spesialis. Keempat, perdarahan. Ini yang sering sekarang lagi meningkat kasusnya placenta accreta misalnya ya, berhubungan dengan placenta previa. Tetapi apapun itu, bila ada perdarahan kapan saja dalam kehamilan, itu adalah kasus rujukan karena sudah patologis ya. Ini kita bisa melihat letak placenta. Pada yang gambar yang paling kanan ini terbuka ya, ostium uteri internumnya tidak tertutup, sementara pada yang gambar sebelah kiri semuanya tertutup. Ya, PU ini kantung hamil, kita bisa melihat plasentanya menutupi jalan lahir. Kapan saja ada perdarahan, tentukan dulu letak plasentanya. Kalau misalnya tidak menutup seperti yang proses yang kanan ini, ya, ini dengan transvaginal, kita bisa berpikir mungkin suatu infartu, gitu, bisa suatu dalam proses bersalin, ripening dan sebagainya, ya. Tentukan dulu yang penting adalah letak plasenta. Kalau kira-kira menutup, bukan kompetensi Anda lagi di primer, itu harus sudah rujukan ke spesialis. Yang kelima, ketidaksesuaian ukuran salah satu biometri. Ini penting. Ada beberapa kelainan kongenital, misalnya tanatoporik misalnya ya, osteodisplasia. Pahanya sangat pendek. Sehingga yang kita dapatkan itu adalah kok nggak dapat ya sesuai umurnya, misalnya seperti itu ya. APHT-nya berapa, femurnya sangat pendek. Itu suatu kelainan kongenital. Atau suatu PJT. PJT berpikir bahwa kalau AC-nya misalnya kurang dari BPD ukurannya ya. Maaf, bukan BPD. HC ya. HC. Head circumference. Maaf, ini diralat bukan BPD tapi HC. Kalau kurang kemungkinan suatu PJT asimetrik. Tetapi kalau misalnya semuanya sama biometrinya, itu mungkin adalah suatu PJT simetrik dengan berat badan yang tidak sesuai dengan umurnya. Tentu di sini umurnya harus terkonfirmasi dulu pada trimester 1. Kalau tidak terkonfirmasi, kita tidak bisa menentukan kadang-kadang ya, kecuali kalau sudah berat. Katakan tadi sudah ada oligohydramnion, pertumbuhannya terhambat, cairannya sedikit, kemudian juga kalsifikasinya sangat banyak, misalnya pada plasenta dan sebagainya ya. Kalsifikasi tentu kalau kondisi normal tidak merupakan suatu
patognomonik untuk kelainan, sehingga jangan takut dengan klasifikasi, tetapi dengan didukung beberapa kasus, misalnya pada pertumbuhan terhambat, bayi kecil, kemudian oligohydramnion, pengapuran banyak, kemudian gradingnya tinggi, misalnya itu disesuaikan, sehingga itu bisa mendukung. Tetapi kalau pengapuran saja sebetulnya bukan indikasi untuk pengakhiran kehamilan. Ini yang kelima. Nah, yang keenam, bila kita mengukur biometri, katakan BPD ini, ya seperti gambar yang sebelah kiri, ini ada valgus cerebrinya, ini dikatakan normal. Tetapi kalau valgus cerebri ini tidak dapatkan seperti gambar yang paling kanan, itu suatu kelainan, namanya holoprosencephaly. Jadi ini juga suatu kelainan. Jadi bila Anda tidak bisa menentukan biometri, itu merupakan kecurigaan suatu kelainan kongenital. Ya, ini misalnya BPD-nya tidak ditemukan karena gambarannya seperti yang di tengah ini frog eyes, ini pada anencephal, tidak ada batok kepala misalnya, ya, tidak ada kraniumnya. Ini juga kita tidak bisa menentukan biometri. Jadi suatu saat kita tidak bisa menentukan biometri atau biometrinya kesannya salah terus, seperti tadi femur lengthnya misalnya terlalu pendek, kok terlalu pendek ya, ini pasti ada sesuatu, ada kelainan kongenital. Jadi feelingnya harus jalan. Jadi ini merupakan suatu kasus rujukan. Kemudian yang ketujuh, berapapun usia kehamilan, tidak ditemukan pulsasi jantung, itu sudah kelainan. Ya. Nah ini juga harus sudah mulai dirujuk, atau Anda ragu-ragu misalnya alatnya kurang mendukung nih, kemudian kurang jelas, itu juga suatu kasus rujukan. Jadi berapapun usia kehamilan, terutama kalau sudah terlihat kutub janin, itu merupakan satu kasus rujukan kalau tidak terlihat pulsasi jantung. Nah, kemudian penentuan letak. Penentuan letak ini dapat ditentukan dengan USG, terutama apakah ini letaknya kepala, sungsang, lintang, itu lebih mudah, saya kira ya. Jadi kalau misalnya Anda menerima pasien, terutama yang ponet misalnya, tentukan bahwa ini sungsang. Oh iya, oke. Kalau gitu ini kasus rujukan. Jangan ditolong di primer, nanti nyangkut kepalanya dan sebagainya. Ya, itu sangat mendukung pada kasus-kasus dengan kondisi gawat darurat, termasuk placenta previa. Nah, jadi sebagai simpulannya, resumenya adalah pada saat trimester 3, 23 tadi trimester 1 sudah saya bahas di awal ya. Ini trimester 23 normalnya kapan? Terutama kalau biometri sesuai dengan mens terakhir atau tadi sesuai dengan panjang atau usia kehamilan konfirmasi pada trimester 1. Ya, itu dikatakan normal. Kemudian yang ketiga, jantungnya terlihat, pulsasi jantungnya terlihat. Kemudian cairannya dengan single deepest pocket, satu saja, ambil cairan yang terdalam, ukur 2-8 cm. Kurang dari 2, oligohydramnion. Lebih dari 8, itu sudah polyhydramnion. Dan tentu di sini nomor 5, plasenta tidak menutupi OUI. Ya. Nah ini hal yang penting, karena kondisi apapun, bila tidak ada perdarahan pun, bagaimana bayinya akan lahir. Ya, tetap saja tidak ada riwayat perdarahan, tetapi plasentanya menutupi OUI, tidak akan lahir. Ya, jadi ini harus pastikan pada kondisi normal tidak menutupi OUI. Nah, letak itu relatif. Kadang-kadang kalau Anda bekerja di rumah sakit, mungkin langsung konsul ke dokter spesialisnya ya, dengan letak sungsang dan sebagainya, kepala dan sebagainya. Sehingga yang harus diingat adalah reminding dulu HPHT pada trimester pertama. Ya. Kemudian yang kedua, tidak sesuai dengan pemeriksaan USG, konfirmasi. Bisa ditunggu 1-2 minggu dulu, kemudian dilihat apakah ada gerakan janinnya, cairan keluban, dan sebagainya. Ini juga indikasi rujuk. Kemudian bisa lebih kecil, bisa HPHT keliru, ya, atau lebih besar, misalnya dengan mola, gemeli, bayi besar, polyhydramnion, dan indikasi rujuk. Nomor 3 juga sama. Kalau HPHT-nya lebih besar dibanding dengan tinggi fundus uterik, kita berpikir bahwa HPHT-nya keliru, bisa PJT, indikasi rujuk juga. Perdarahan berapapun trimesternya juga kasus rujukan. Ketidaksesuaian biometri dengan HPHT, kasus rujukan juga. Biometri tidak dapat diukur, ingat kelainan kongenital, kasus rujukan juga. Kemudian pulsasi jantung tidak terlihat, tentu di sini memerlukan penanganan khusus, misalnya UFD, perlu terminasi, ini juga perlu konfirmasi seorang spesialis saya kira ya. Dan tentu yang terakhir tadi letak ini tergantung Anda bekerja misalnya di puskesmas, ya harus dirujuk ke rumah sakit yang kira-kira bisa menangani ya, terutama di RSUD. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.